Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Kembali lagi dengan saya Abisanara di Coding Line Channel. Saat ini kita berada di serial aplikasi rekam medis episode yang ke-9. Sebelumnya kita sudah mengelola fitur multi-user dan juga ubah password dari aplikasi kita. Buat teman-teman yang belum nonton videonya, silahkan klik tombol i yang ada di kanan atas video ini. Atau kalau misalkan mau langsung lompat ke episode ini juga silakan ya. Sekarang kita masukkan alamat web kita. Localhost rekam medis app. Saya masuk pakai username admin. Sekarang saya mau aktifin menu ini ya, pasien ya. Kali ini kita akan buat fitur untuk tambah data pasien. Tapi sebelumnya kita siapin dulu tabelnya ya. Kita kan belum buat. Kita ke database ya. Localhost phpMyAdmin. Kita ke DB rekam medis ya. Kita buat tabel baru ya. Namanya tabel underscore pasien. Jumlah kolomnya itu 6. Yang pertama ID ya. Tipe datanya varchar, panjangnya 20. Di sini kita kasih primary key. Kedua nama, datanya varchar, panjangnya 255. Tanggal lahir, datanya date, lalu gender. Tipe datanya saya mau pakai ya E6. Isinya pertama P ya, P ini untuk pria, itu ada tanda petiknya teman-teman. Yang kedua W ini untuk wanita ya. Lalu telepon, tipe datanya varchar, panjangnya 15. Setelah itu alamat, data varchar panjangnya 255. Sudah simpan ya. Tabelnya sudah kita buat, sekarang kita buat tampilannya ya. Sekarang kita ke text editor, template ya, lalu ke sidebar. Lalu kita ke menu pasien ya. Ini ya. Ini kita copy aja. Sampai sini ya. Ctrl C. Paste. Sekarang kita benerin. Kita buat folder. Namanya pasien. Lalu nama filenya. Tambah pasien.php. Kita copy new kelas aktifnya ya. Paste sini. Ini bukan autentikasi. Pasien. Sekarang kita buat folder dan filenya ya. Foldernya pasien. Filenya tambah strip pasien.php. Isinya saya copy aja ya. Dari file user tambah user ya. Ctrl A,
Ctrl C, ini close aja, kita paste sini. Sekarang kita benerin. Ini title saya ganti, tambah pasien. Terus security-nya kita bener juga. Jadi gini, kalau user yang masuk ke sini itu jabatannya 3 ini untuk dokter ya, maka nggak boleh. Jadi yang boleh masuk sini cuma admin dan petugas. Ke bawah, ini saya hapus. Script ini juga saya hapus. Kita ubah, bukan user baru, tapi pasien baru. Lalu tombol kembali kita benerin ya. Ini bukan ke user, tapi ke pasien. Pasien, nama filenya index ya. Tapi ini belum kita buat nih. Kita ke bawah, sekarang kita buat formnya. Kita buka tag form. Actionnya nanti kita arahin ke file proses pasien.php. Kita belum buat ya. Lalu metodenya post. Saya buka tag div, saya kasih kelas row. Kita buat baris ya. Lalu saya buka tag div, saya kasih kelas kolom lg8. 8 kolom aja ya, nggak usah penuh-penuh. Saya buka tag div lagi, saya kasih kelas form group. Saya kasih lagi kelas margin bottomnya 3. Saya buka label, for-nya nama, lalu kelasnya form label, teksnya nama. Lalu saya buka input box ya, type-nya text, name-nya nama, kelasnya form control, lalu ID-nya nama, lalu placeholder nama pasien. Saya kasih lagi required, harus diisi. Sekarang kita cek tampilannya ya. Refresh. Ke sini ya. Nah, tampil ya. Kita balik lagi. Sekarang ini kita copy. For-nya saya ganti jadi tanggal underscore lahir. Kelasnya form label, teksnya tanggal lahir. Untuk tipe inputnya itu date ya, tanggal. Name-nya tanggal underscore lahir. Misalnya. Kelasnya form control, ID-nya tanggal underscore lahir. Tanggal nggak pakai placeholder ya. Save, kita cek, tampil ya. Ini kita copy lagi. Untuk for-nya gender, untuk teksnya jenis kelamin. Untuk inputannya bukan pakai input box ya, tapi saya mau pakai radio button. Sekarang kita ke bootstrap. Get bootstrap.
ke dokumentasinya. Sekarang kita ke bawah ya. Ini ya, cek dan radio. Saya pakai yang ini aja ya. Kita copy aja. Kita paste sini ya. Sekarang coba kita cek tampilannya dulu ya. Refresh. Gini ya. Sekarang saya pengen ini adanya di sini teman-teman. Jadi nyamping ya. Saya tambahin kelasnya form check inline ya. Juga sama. Form check inline. Save. Refresh. Nah, saya pengen ini di bawah ya, bukan di sini ya. Kita benerin lagi. Saya buka div ya. Saya cut. Saya terbawah. Paste, save. Cek. Nah, begini ya. Sekarang saya merubah nih. Ini teksnya ya. Teksnya pria. Name-nya saya ganti. Gender. ID gender. Lalu kita rubah juga name gender. Ini juga gender. Name ID ini harus sama dengan yang di atas ya teman-teman. Lalu ini ceketnya saya hapus ya. Saya kasih value-nya W ya untuk wanita ini. Teksnya wanita. Dan ini saya kasih juga value-nya P untuk pria ya. Saya kasih lagi required, harus diisi. Cek, refresh. Nah gini ya. Kita lanjutin lagi. Ke atas saya copy yang ini ya. Paste sini ya. For-nya diganti jadi telepon. Lalu untuk teksnya telepon garis miring HP. Type-nya tel ya, telepon. Name-nya telepon. ID-nya telepon. Lalu saya kasih kelas form control. Lalu saya kasih lagi placeholder ya. Placeholdernya telepon pasien. Satu lagi untuk pattern. Jadi sini kita batasin yang boleh di input oleh user itu cuma angka aja ya. Dan minimal 8. Seperti begini. 0 sampai 9 ini untuk angka ya. Untuk batasin minimal inputnya 8. Nah begini, minimal 8. Kita kasih title ya untuk keterangannya.
minimal 8 angka. Save ya. Kita cek, refresh, nah keluar ya. Satu lagi untuk alamat ya. Kita copy. For-nya saya ganti jadi alamat. Lalu di sini alamat. Ini saya hapus ya. Kita nggak pakai input box, tapi kita pakai text area. Name-nya alamat, ID-nya alamat. Ini kita kosongin aja. Saya kasih lagi kelasnya form control. The placeholder, alamat pasien. Kita kasih atribut require ya, harus diisi. Cek, refresh, keluar, tinggal tombol simpannya. Tombol simpan kita copy aja deh. Tambah user. Nah ini ya. Kita paste sini ya. Ini kita copy salah ya. Cek lagi. Yang ini bisa di copy ya. Ctrl C, paste, save. Coba kita cek, refresh. Nah gini ya. Sekarang kita buat script untuk tombol simpan ini ya. Kita buat file baru ya. Namanya proses strip pasien.php. Sini kita copy aja dari proses user ya. Ctrl A, Ctrl C, Ctrl V. Sekarang kita benerin. Ini mesti hapus dulu ya. Saya hapus. Ini juga saya hapus ya. Sekarang kita buat yang baru. Saya kasih komentar dulu. Tambah pasien baru. If iset $_post name-nya simpan ya. Jadi jika tombol simpan ditekan, maka kita ambil data yang dibutuhkan oleh user ya. Pertama $nama, nama pasien ya. Sebagai fungsi trim, lalu HTML spacer charge $_post, masukin name-nya nama ya, untuk nama pasien. Copy. Yang kedua untuk tanggal lahir. $_post, kita masukin name-nya itu
tanggal underscore lahir ya. Tanggal lahir, gender, name-nya gender. Untuk telepon saya copy dari sini. Saya copy lagi, setelah telepon itu alamat. Name-nya alamat. Saya buat satu variabel lagi, $ID. Ini untuk ID pasien ya. ID pasien saya ambil dari tanggal hari ini ya, tanggal dan waktu hari ini. Date, year, month, date ya. Tanggal, bulan, tahun, lalu kita masukin jam, menit, detiknya ya. Biar unik dia. Lalu kita ke sini lagi, kita copy aja biar cepat. Nah ini ya. Ctrl C, Ctrl V. Sekarang kita benerin. Ini tabel pasien ya, bukan tabel user. Ini saya hapus dulu. Yang pertama kita masukin $ID. Setelah itu nama ya. Lalu tanggal lahir. Masih teman-teman harus sama nih variabelnya. Setelah itu gender. Lalu telepon. Setelah itu alamat. Lalu alatnya kita benerin, bukan user baru ya, tapi pasien baru. Ini kita ubah juga jadi tambah pasien. Save ya. Sekarang coba kita jalanin. Kita refresh dulu. Coba kita tes dulu validasinya ya. Simpan. Nggak mau ya, harus diisi. Yang pertama untuk nama pasiennya itu saya kasih Siswanto. Tanggal lahirnya 15 Juli 1988. Jenis kelaminnya pria, nomor telepon 0812 123 456. Alamatnya Kangkung Dalam. Simpan ya. Pasien baru berhasil diregistrasi ya. Kita cek database ya, masuk enggak? Kita refresh. Nah, masuk ya. Coba lagi. Untuk Evi Permatasari. Tanggal lahirnya 07/02/1989. Jenis kelaminnya wanita. Telepon 0853 123 456. Alamatnya Kemiling. Save. Oke. Cek. Refresh. Nah, masuk ya. Jadi teman-teman, kita sudah berhasil membuat halaman tambah pasien dan juga menginputkan datanya ke database. Sampai di sini dulu video kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan punya teman-teman juga pada jalan ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya teman-teman gak ketinggalan update terbaru dari saya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya insya Allah di Coding Line.